Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Setiawan dari kelas F24B dengan NIM 24SA11A028. Di sini saya akan menjelaskan kode yang saya buat berdasarkan praktikum 2. Mulai saja dari impor. Impor di sini berfungsi sebagai mengimpor package dari Flutter /material.dart. Kemudian di void main merupakan metode main sebagai kelas induk agar program dapat berjalan. Kemudian kelas myApp extend stateless widget merupakan sebuah stateless widget yang berfungsi sebagai aplikasi yang dimana di dalamnya terdapat material app untuk mengatur konfigurasi dasar seperti navigasi dan tema melalui properti home. Selanjutnya kelas my homepage. Bagian kode ini mendefinisikan my homepage sebagai sebuah stateful widget, yaitu komponen antarmuka yang bersifat dinamis dan dapat berubah tampilannya sewaktu-waktu berdasarkan interaksi pengguna dan perubahan data. Kelas ini bekerja berpasangan dengan kelas myHomePageState melalui program createState yang bertanggung jawab untuk mengelola logika dan siklus hidup. myHomePageState berfungsi sebagai pusat pengelolaan logika dan data untuk halaman utama. Di dalamnya terdapat deklarasi text editing controller yang digunakan untuk menangkap dan mengontrol input teks dan dari pengguna pada kolom kode, jumlah, dan cara beli barang. Bagian kode ini merupakan implementasi fungsi build yang mengembalikan widget scaffold sebagai fungsi utama. Bagian kode ini merupakan implementasi fungsi build yang merupakan widget scaffold dengan kerangka utama halaman aplikasi. Di dalam scaffold terdapat komponen app bar yang berfungsi sebagai bilah judul di bagian atas dengan teks latihan 2. Selain itu ada background color hijau dan background color putih. Oke, di bagian ini body aplikasi menggunakan widget kolom untuk menyusun elemen secara vertikal yang dikombinasikan dengan widget expand dan padding guna memastikan area konten mengisi ruang yang tersedia dengan jarak yang rapi. Di dalamnya terdapat kontainer berwarna biru muda yang membungkus sebuah list view, memungkinkan pengguna melakukan pemindaian layar atau scrolling jika konten melebihi batas tampilan. Untuk menangkap data digunakan beberapa widget text field yang masing-masing dihubungkan dengan pengontrolnya seperti kode barang controller. Bagian ini mengimplementasikan logika perhitungan transaksi di dalam event handler onPress pada widget elevated button. Sistem pertama-tama mengambil data dari setiap text editing controller dan melakukan konversi tipe data string ke numerik menggunakan double try parse. Selanjutnya digunakan struktur kendali switch untuk menentukan nama dan harga barang berdasarkan kode yang diinput, seperti SPT, nama barang sepatu, harga barangnya 200.000. Kemudian break untuk alurnya, total harga berdasarkan perkalian jumlah dan harga barang, serta menerapkan logika percabangan if else untuk menentukan nilai diskon sebesar 10%. Metode pembayaran dilakukan secara tunai atau T. Proses diakhiri dengan pemanggilan fungsi setState yang berfungsi untuk memberitahu framework bahwa terjadi perubahan data sehingga antarmuka pengguna akan berubah secara otomatis. Bagian ini mengimplementasikan fitur untuk membersihkan data melalui tombol kosongkan yang dibungkus dalam widget sizebox. Untuk mengatur dimensi tombol secara konsisten, di dalam fungsi setState, semua pengontrol teks dan variabel dikalkulasi diatur kembali ke nilai awal atau dikosongkan, sehingga antarmuka akan diperbolehkan menghapus input sebelumnya secara otomatis. Di sini terdapat widget expanded kedua untuk mengalokasikan sisa ruang yang tersedia pada layar secara proporsional. Expanded berbagi dengan expanded yang sebelumnya, sehingga tampilannya akan menjadi dua seperti ini. Di dalamnya terdapat kontainer berwarna hijau muda yang lebarnya diatur secara dinamis mengikuti layar menggunakan media query of context size width. Pada tombol pertama,
Digunakan struktur for loop untuk melakukan iterasi sebanyak 100 kali, di mana setiap nilai indeks ditambahkan ke dalam daftar iterasi looping. Setelah daftar tersebut dibersihkan menggunakan fungsi clear. Kemudian tombol kedua menerapkan struktur while loop. Dengan logika pengondisian lebih spesifik, perulangan akan terus berjalan selama variabel bil bernilai kurang dari 100, dengan penambahan nilai sebesar 5 pada setiap iterasinya. Pada bagian ini, di tombol yang terakhir, merupakan metode berulangan for in untuk mengiterasi setiap elemen di daftar list warna. Di dalam proses iterasi terdapat logika kondisional yang menggunakan operator ternary yang berfungsi untuk menyaring data secara spesifik. Sistem akan memeriksa apakah sebuah string mengandung karakter huruf A melalui fungsi contain A. Jika kondisi terpenuhi, maka warna akan ditambahkan ke dalam daftar hasil looping. Namun jika elemen tersebut tidak mengandung karakter A, sistem akan menambahkan karakter strip sebagai penggantinya. Seluruh hasil pemrosesan ini kemudian ditampilkan pada antarmuka pengguna melalui widget teks yang secara dinamis memuat isi dan variabel hasil looping setelah fungsi setState dijalankan. Nah, mungkin demikian. Selanjutnya saya akan uji coba aplikasinya. Sekarang saya menggunakan SMD jumlah barang 15. Cara belinya kemudian diproses. Ini sudah muncul sandal dengan harga barang 100.000, total harganya 1.500.000, diskon 150.000. Untuk total bayarnya 1.350.000. Oke, dengan looping dengan for, di sini menghitung 0 dari 99. Untuk while-nya dari 6 sampai 101. Looping dengan for each merah, strip hijau, strip, jingga, strip. Karena yang strip ini tidak ada A-nya ya. Oke, demikian dari saya. Jika ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.